terakhir lah nih, terakhir 3 menit. Ya, terakhir 3 menit. Bisa kiat-kiat untuk karirnya cemerlang. Cemerlang. Nah. Yang pertama kalau kita bicara karir itu, Ini masih muda banget ya. Berapa sih sekarang umur? Udah jadi FBM toh. Nah, itu dia. Mungkin nanti banyak yang tanya, "Oh, masih muda udah jadi FBM gitu toh." Nanti perjalanan karirnya seperti apa mungkin akan ditiru sama teman-teman nanti yang melihat video ini. aku sendiri sebenarnya itu Tak usahain tak jawab ya, pertanyaannya tak jawab semampuku. Kalau ada yang salah-salah berarti nanti mungkin yang lihat nanti bisa cari bareng, bisa DM nanti yang punya video. DM aja nggak apa-apa. Jadi gini sih, apa namanya, ya di orang-orang tuh apalagi di pendidikan ya, yang dilirik sama mereka tuh mayoritas itu antara FI sama housekeeping. Nggak tahu gua, padahal mungkin kalau di room division kenapa nggak banyak yang di FO gitu, tapi kan udah pernah dilirik paling room sama FB. Nah, lu punya nggak alasan kenapa orang-orang di sekolahan pun kecenderungannya kedua divisi itu aja, atau lapangannya karena main yang dibutuhkan banyak gitu, atau apa ya? Salah satunya. Salah satunya. jadi gini, kalau servis ataupun housekeeping itu memang kayaknya menjadi departemen favorit Ya, ya. dibanding departemen-departemen lainnya. Padahal kan hotel kan banyak nih, ada Oh. front office, ada security, ada accounting, terus Anak emak lakarlah mantap bos. ada HR atau HRD, terus ada kitchen. Bahkan sebenarnya sekarang yang jadi favorit itu malah kitchen. Ya, ya. Hampir semua. Aku kemarin ada anak training banyak. Aku mencari anak training kok susah kali ini di servis, di housekeeping. Tapi kalau di kitchen, sampai buang-buang aku sampai nggak tahu harus dimatiin di mana gitu. Mungkin kalau dari segi alasan kenapa mereka memilih itu, padahal itu capek loh sebenarnya. Ya, ya. Di servis itu capek, di housekeeping capek, apalagi di produk capek, panas lagi. Kayaknya itu mungkin bahasa alainya itu panggilan hati itu, passion. Terus kayaknya aku kok nyamannya di sini. Ya, kurang lebih seperti itu sih mungkin. Ya, ya. Menurutku sih, tapi nggak tahu menurut teman-teman yang lain. Lebih seneng handle meeting apa handle social event, Om? Kalau aku sendiri, karena aku kan lama di banket sebenarnya. Basic itu banket. Basic banket, basicnya orang capek sebenarnya. Dan tapi kenapa kok suka lebih cenderung ke meeting? Sebenarnya meeting atau social event itu hampir sama, Om. Party-party gitu. Iya, itu hampir sama, cuma kan beda. Ya. Beda pelayanannya. Kalau meeting kan kita memang harus sangat-sangat formal sekali, terus benar-benar harus prosedural. Tapi kalau party kan kita mau nggak mau harus bisa masuk ke tema tersebut. Wah, ini party ini temanya apa ya? Kita harus mengikuti mau nggak mau sebagai kita yang punya departemen. Misalnya ada klien mau ngadain party dengan konsep Hawaiian, contohnya itu laut. Berarti kalau kita mau kasih sesuatu yang lebih yang nggak dikira tamunya kok bisa ini, kita sebagai yang handle pun kita harus mengikuti, dari dress code, dari dekorasi, macam-macam banyak. Paling All out, intinya all out. Iya, harus all out. berarti celana pendek, celana pantai Iya, nggak masalah. Nggak masalah. Karena kan party. Ya misalkan nih party konsepnya Hawaiian. Masa staff-staff heavy atau yang lebih pakai sepatu pantofel, pakai ini kan nggak masuk kayak gitu. Terlalu formal ya. Iya, itu istilahnya bahasa Jogjanya jomplang. Nggak combine. Jomplang. Tahu jomplang nggak? Ini sama sini jomplang. Jadi harus. Ya, apalagi Om? Pernah ada kasus apa namanya, lo kan kadang-kadang terbuai ya, kan ada full board ya, ada half day, ada full day gitu kan, ada yang di update
langsung ke break dari reservasi kan gitu ya, langsung rumusnya, coffee breaknya, lunch dinner semuanya masuk gitu. Tapi begitu dalam satu hari misalkan mengambil 5 event sekaligus dan nggak sama full board gitu, ada full day, ada half day, ada full board, pernah kecolongan nggak? Wah sering. Sering. Wah, itu sering banget. Berarti nggak diinput ke ini ke sistem. Sudah diinput Om. Nah, Tapi mau nggak mau tapi pernah lewat hari gitu kan? pernah itu memang dulu sih aku waktu kesana itu sih memang belum di posisi Sekarang. mengantisipasi kalau aku di posisi itu nanti. Oh. Jadi aku nih yang pertama kalau administrasi kan pasti berhubungan sama accounting. Ah. Aku nih lari ke accounting. Oh. Betul breakdown sebenarnya. Poin intinya di breakdown. Jadi kita harus tahu breakdownnya berapa. Kita konsultasi ke accounting. Tapi sebelum konsultasi ke accounting kita harus make sure lagi ke sales. Nah kadang-kadang tuh orang finance tuh gini, kadang-kadang juga ya, karena udah di atasnya lupa gitu, terus di bawahnya juga lupa. Terus pernah ada kasus itu sampai 3 hari gitu. 3 hari, dan dia nggak jadi revenue. Pernah. Ya itu mau nggak mau itu harus diinput. Iya. Ya meskipun seharusnya masuk ya revenue di hari itu, jadi revenue-nya berganti di hari lain. Kalau menurut saya sih, tapi nggak tahu ya, mungkin dari awalnya sendiri kalau seperti itu tuh yang penting nggak lewat bulan, yang mungkin intinya nggak boleh lewat bulan, harus bulan yang sama gitu. Makanya kan accounting besok akhir bulan tuh sangat ribet, harus closingan ini, harus closing revenue kayak gitu. Iya, makanya kadang-kadang baru ngehnya itu pada saat herannya itu udah uang masuk gitu kan. Lawannya mana gitu. Oh ternyata eventnya sudah tapi belum diinput. Iya. Tapi itu ini Om, kadang biasanya kalau begitu kelupaan itu nanti akan jadi tugas berat accounting. Itu biasanya masuk ke credit meeting nanti. Iya. Ini kok banyak gantungan uang segini. Ya kalau misalkan ketemu sama orang yang nakal sebenarnya Om, ya itu pasti akan udah tahu lah nanti uang itu ya gimana. Intinya uang itu harus hilang kan. Iya. Mungkin udah jadi vodka kali ya. Udah buat party. Iya. Tapi ngomong-ngomong sekarang ini mau belajar merambah dunia persupplieran ini. Supplier cuma ya pelan-pelan lah Om. pelan-pelan support teman sendiri dulu. Iya. Karena support teman yang bukan teman sendiri itu susah nagihnya. Apa nanti kan diedit gampang. Pak Bidang mau ditanya Pak Bidang? Nanti aja Om. Udah aja. Ini terakhir lah nih. Terakhir 3 menit. Ya, terakhir 3 menit. Bisa kiat-kiat untuk karirnya cemerlang. Yang pertama kalau kita bicara karir itu Ini kan masih muda banget ya. Berapa sih sekarang kamu? baru 19. Baru 19 tahun. Selisih 10 tahun enggak? Selisih 10 tahun. 19 koma. Udah jadi FBM toh. Nah, itu dia. Mungkin nanti banyak yang tanya, "Oh, masih muda udah jadi FBM gitu toh." Nanti perjalanan karirnya seperti apa? Mungkin akan ditiru sama teman-teman nanti yang melihat video ini. Aku sendiri sebenarnya itu nggak ada basic perhotelan. Ah. Nggak ada basic perhotelan. Aku STM sekolah ya? teknik. Ah. Diklat penerbangan nggak selesai. Iya, itu pun nggak selesai loh diklat Iya. penerbangan. Nggak ada satu pautnya sama hotel. Bahkan teman-temanku yang satu sekolahan pun kadang heran. Loh ini si Icu kok dulunya anak teknik sekarang udah di hotel nggak masuk. Ya bagiku sih ijazah itu cuma formalitas. Iya, kan. betul. Itu aku dulu merambah memang dari bawah. Memang benar-benar dari bawah. Yang pertama memang kita harus mencintai dulu pekerjaan kita. Mencintai pekerjaan kita. Mencintai pekerjaan itu yang paling penting dari awal. Saya juga nggak langsung di servis Om. Saya di steward. Oh, Nyuci ya. manual Iya. sampai bungkuk. Ya, bungkuk. Tapi kan aku juga kayaknya kok di depan itu menarik ya. Saya berani ngajukan diri ke restoran supervisor dulu. Saya dikasih apa itu namanya kesempatan lah istilahnya. Dikasih kesempatan, dikasih waktu 3 bulan.
3 bulan. 3 bulan. Oke Cung, kamu tak kasih waktu 3 bulan. Kalau kamu oke nanti kamu tak tarik ke depan. Nah, oke. Gitu. Kemudian kan dulu hotel ya hotel sebelumnya lah, banyak tempat. Iya. Itu saya berani menggaranti diri saya sendiri Om. Oh, Saya cuma minta waktu 2 minggu. untuk bisa adaptasi. Iya, kalau saya 2 minggu nggak bisa, Nah, berarti di situ memang bukan bidangku. Gitu. nah, Terus kalau misalkan 2 minggu itu nggak berhasil, aku mending berarti memang aku harus di posisi ini dulu, di DJ dulu, dulu. ya DJ dulu. Itu setelah ngomong itu, aku bertanggung jawab dengan diriku sendiri. Nah. Gimana caranya? Aku harus belajar. Belajar itu ya cuma pakai dulu sih. Google belum selengkap ini Om. Aku belajar sama senior. Sama senior aku minta. Ya paling kalau misalkan aku shift pagi gitu terus aku paling waktu 1 jam 2 jam lah nanya-nanya ini apa ya dari nol, dari nama-nama equipment aja aku nggak tahu Om. Aku udah berani menggaranti aku bisa gitu loh. Ya mungkin karena aku memang ekstra waktunya ekstra, maksudnya aku bisa waktu yang seharusnya aku bisa buat pulang buat main aku manfaatin buat belajar itu karena aku tahu memang aku nggak punya basic di situ. Ya akhirnya aku bisa mengimbangi lah apa yang dari senior. Saya memang minta belajarnya, kalau karakter belajar itu gini Om, aku nggak mau materi terlalu banyak, tapi aku belajarnya materinya sedikit dulu tapi aku udah menguasai. Tapi kalau udah menguasai aku minta materi baru. Gitu. Jadi bukan senior yang ngajarin, tapi aku yang minta aku dalam ini udah selesai, silahkan dites coba. Gitu. Kalau aku berhasil, aku pindah ke materi yang baru. Gitu. Seperti itu. Terus akhirnya bisa, aku juga ngomong sama senior, kira-kira aku bisa nggak ya dengan ilmu seperti ini, praktek juga pasti bisa nggak ya terjadi di depan di restoran misalnya gitu. Oh, udah bisa kayak gitu. Oke, aku maju ke restoran supervisor kayak gitu, terus nanya, Pak, saya minta penilaian. Appraisal maksudnya dulu orangnya sih kayaknya nggak mantau Om, nggak pernah nyuekin aku, nggak pernah ini aku, ternyata dia itu memperhatikan kinerja aku. Bahkan sampai aku tahu sendiri itu restoran supervisor tuh ngomong ke anak yang lain itu si Ijum itu nggak sampai seminggu udah hafal aja ya gitu. Kayak gitu padahal kan akhirnya 2 minggu, dia minta 3 bulan. Ya, itu kiat-kiatnya cuma belajar dan jangan sampai ya capek itu pastilah. Iya. Tapi kan kita yang tahu bisa ngatur waktu kita sendiri. Iya benar. Itu sih. Ya. Tapi kalau misalkan untuk bisa naik jenjang nanti ada di video selanjutnya. Siap.